Halo, Leo elemen api, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu buat teman-teman Leo semuanya. Oke, di video ini aku akan ajak teman-teman Leo buat general reading di bulan Oktober minggu kedua, dimana kita akan membahas tentang situasi umum kamu, oke? Situasi umum dari teman-teman Leo. Situasi umum dari teman-teman Leo di bulan Oktober minggu kedua. Oke. Untuk Leo, around minggu ini kayaknya kamu akan lebih banyak interaksi dengan Taurus, Capricorn, Virgo, Cancer, Pisces, atau mungkin dengan Scorpio ya. Guys, di sini kalau yang aku lihat, mungkin kamu tuh sedang berada di fase membangun kembali arah hidup dengan langkah kecil tapi pasti gitu ya. Aku lihat ada semangat untuk belajar hal baru, memperbaiki kesalahan masa lalu, atau memulai sesuatu yang berpotensi besar, baik dalam karir, keuangan, maupun pengembangan diri ya. Dan aku lihat kondisi ini menunjukkan kamu mulai berpikir lebih realistis ya. Mungkin kalau sebelumnya kamu cenderung spontan dan berapi-api gitu ya, kini mungkin kamu mulai menata langkah dengan perhitungan. So, mungkin semesta ingin kamu tahu benih yang kamu tanam sekarang akan menentukan hasil di bulan-bulan depan kayak gitu. Jadi fokuslah pada proses, bukan hasil cepat. Oke? Belajar beradaptasi dan tetap rendah hati. Karena dari kesederhanaan langkah awal ini, sesuatu yang besar sedang menunggu untuk tumbuh, ya. Untuk kerjaan dari zodiak Leo untuk minggu ini, aku lihat kamu mungkin sedang berada di posisi aman ya. Mungkin tapi merasa takut mengambil resiko. Ada keengganan untuk berubah karena khawatir kehilangan apa yang sudah dimiliki, baik posisi, penghasilan, atau reputasi. Contohnya ya mungkin kamu tuh ini ya, mungkin menolak tawaran proyek baru karena takut gagal, atau enggan berbagi ide karena merasa itu tuh rahasia keberhasilan kamu gitu loh. Tapi justru disitulah tantangan kamu minggu ini. Mungkin kamu perlu membedakan antara melindungi diri dan membatasi potensi. Jadi buat teman-teman Leo, belajarlah untuk melepaskan sedikit kendali dan percaya pada proses. Jangan biarkan rasa takut kehilangan membuat kamu berhenti berkembang ya. Kadang membuka sedikit ruang itu adalah cara terbaik untuk membiarkan peluang baru itu masuk ya. Dan untuk keuangan, di sini kalau yang aku lihat ada transisi besar ya. Bisa jadi kamu sedang menutup satu sumber penghasilan, mengakhiri kebiasaan boros, atau menghadapi perubahan mendadak dalam kondisi finansial kamu, mungkin seperti perubahan pekerjaan, tanggungan baru, atau keputusan besar yang mempengaruhi stabilitas keuangan kamu kayak gitu. Namun di sini kamu jangan khawatir, kartu Death itu bukan pertanda kehilangan semata ya teman-teman, tapi merupakan transformasi. Kamu mungkin sedang diminta untuk meninggalkan cara lama dalam mengatur uang ya, dan mulai menerapkan pendekatan baru yang lebih sehat dan realistis. Contohnya ya mungkin kamu mulai sadar bahwa menabung tanpa tujuan jelas tidak cukup ya, atau kamu akhirnya berani meninggalkan pekerjaan yang tidak lagi memberikan nilai jangka panjang. Ya, jadi buat teman-teman Leo, terimalah perubahan ini sebagai awal, bukan akhir ya. Rapikan keuangan kamu, buat perencanaan baru, dan berhenti mempertahankan hal-hal yang tidak lagi produktif. Setelah kematian finansial ini, akan lahir sistem baru ya, yang lebih kuat dan stabil untuk kamu
ya. Jadi kamu harus yakin sama diri kamu sendiri. Jadi minggu ini tuh bukan tentang kehilangan ya, tapi pembersihan. Kalau yang aku lihat, kamu sedang menyiapkan ruang untuk sesuatu yang lebih matang, baik dalam pekerjaan, keuangan, maupun perjalanan hidup kamu. Jadi lepaskan cara lama dan percayalah semesta sedang mengatur ulang semuanya agar kamu tuh bisa tumbuh dengan lebih kokoh lagi ya. Oke, kita lihat untuk keuangan, untuk asmara. Asmara teman-teman Leo di minggu ini. Asmara teman-teman Leo di minggu ini. Oke, kita bahas untuk yang single terlebih dahulu ya teman-teman. So guys, untuk yang single nih, aku lihat kamu sedang berada di fase ingin tahu tapi masih menahan diri gitu ya. Mungkin kamu mulai membuka hati pada cinta, mungkin tetap waspada agar tidak salah langkah gitu. Atau mungkin ada seseorang yang menarik perhatian kamu, seseorang yang kamu amati dari jauh tapi belum berani kamu dekatin kayak gitu. Dan aku lihat kondisi saat ini ya, mungkin seperti sedang mengumpulkan data ya kamu ingin memastikan apakah dia tulus, apakah perasaan kamu nyata, atau hanya sekedar rasa penasaran. Kadang kamu terlihat tenang, tapi di dalam hati ada gelombang kecil yang belum kamu akuin ya. Namun kartu ini juga mengingatkan jangan terlalu sibuk menganalisis sampai lupa menikmati rasa yang sedang tumbuh ya. Kamu tidak perlu tahu segalanya untuk memulai. Kadang cinta tuh justru butuh keberanian kecil ya teman-teman. Jadi ya belajar mempercayai intuisi dan nikmati proses saling mengenal. So jangan takut terlihat terlalu tertarik ya. Jujur dengan perasaan kamu tuh justru membuka jalan bagi hubungan yang lebih nyata ya. Gitu. Dan untuk yang berpacaran, oke. Aku lihat di sini hubungan kamu sedang dalam fase dimana apapun yang kamu fokuskan bisa menjadi nyata. Wow. Baik itu arah hubungan, perubahan sikap, atau impian bersama. Mungkin kamu tuh punya kekuatan untuk menciptakan dinamika yang lebih sehat dan bersemangat ya, asalkan kamu tahu apa yang benar-benar kamu inginkan. Namun kondisi saat ini bisa terasa seperti ini ya, permainan keseimbangan. Ada kalanya kamu merasa perlu mengatur, memimpin, bahkan mengubah mungkin pasangan agar hubungan berjalan sesuai dengan harapan kamu. Jadi mungkin dari kartu ini juga mengingatkan cinta sejati tidak diciptakan lewat kontrol ya, melainkan lewat kejujuran dan kerjasama energi dua hati. Jadi gunakan karisma dan komunikasi dengan bijak, nyatakan apa yang kamu rasakan, bukan untuk mendominasi, tapi untuk menumbuhkan pemahaman bersama. Saat kamu memimpin dengan cinta, itu bukan ego ya. Oke, jadi di sini tuh kayak kamu perlu memimpin hubungan ini atau diri kamu dengan cinta, bukan ego. Hubungan ini bisa berkembang dengan luar biasa ya. Tapi kalau mungkin dengan ego ya, mungkin malah ada hal-hal yang sebaliknya gitu. Dan untuk yang udah nikah, mungkin sebelumnya suasana tuh terasa datar ya, rutinitas mulai menumpuk atau ada jarak emosional yang gak disadarin. Namun minggu ini energinya hangat kembali menyala. Ada dorongan kuat untuk memperbarui cinta dan gairah di antara kalian. Dan kondisi kamu saat ini kayaknya menunjukkan bahwa hubungan ini masih punya api yang besar gitu loh, hanya perlu dihidupkan lagi. Jadi mungkin bisa lewat ini ya, bisa jadi lewat percakapan jujur, waktu berdua, atau bahkan rencana bersama yang memunculkan kembali rasa kita yang sempat terlupakan gitu. Jadi jangan biarkan kenyamanan membuat hubungan tuh berhenti tumbuh. Lakukan hal-hal kecil yang menghidupkan kembali semangat kalian berdua. Kejutan, perhatian, atau kata-kata sederhana yang mengingatkan mengapa kalian dulu saling memilih kayak gitu. Jadi untuk percintaan minggu ini tuh kayak mengajarkan kamu tentang keberanian dan kesadaran ya. Untuk yang single, beranilah membuka hati. Untuk yang berpacaran, kendalikan hubungan dengan jujur. Dan untuk yang sudah berkeluarga, nyalakan api cinta yang mulai redup ya. Semesta ingin kamu tahu cinta itu tidak hilang, kadang hanya menunggu kamu untuk menghidupkannya kembali ya. Oke, buat teman-teman, aku rasa cukup dulu. Semoga readingan kita bisa bermanfaat hari ini. Dan terima kasih udah nemenin. Salam santun, salam rahayu buat semuanya. Bye-bye.